Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu persoalan yang paling fatal dalam kehidupan ini adalah ketika kita berani mengambil keputusan dan mengambil langkah-langkah dalam kehidupan kita tanpa bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Lalu pertanyaan kita, lu kenapa begitu? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tahu yang paling baik buat kita. Tanpa kita bertanya kepada Tuhan, kita mudah disesatkan karena iblis itu penyesat. Iblis itu menyamar sebagai malaikat terang. Dia mau menyesatkan kita untuk membawa kita kepada kebinasaan. Nah, pertanyaannya apa sebetulnya yang perlu kita tanyakan kepada Tuhan? Maka kita harus ambil kesimpulan sebetulnya sederhana. Semuanya harus kita tanyakan kepada Tuhan. Tetapi supaya lebih jelas, maka saya jelaskan ada beberapa hal penting yang harus kita tanyakan kepada Tuhan. Yang pertama tentang kehendak dan rencana Tuhan. Artinya kalau kita mau berpacaran, ya kan, apa kehendak Tuhan? Apa rencana Tuhan di balik semuanya ini, ya kan? Kita mau melanjutkan studi, ya kan, tanyakan kepada Tuhan. Kita mau bekerja, apakah kita mau usaha, kita mau dagang, tanyakan dulu kepada Tuhan apa kehendak dan rencana Tuhan. Karena menjalani kehendak dan rencana Tuhan bukan hanya lebih indah, tetapi juga hasilnya akan lebih luar biasa. Haleluya. Yang kedua, apalagi yang perlu kita tanyakan kepada Tuhan, yaitu langkah-langkah yang tepat yang harus kita ambil. Kadangkala kita terlalu cepat emosi, kita terlalu cepat terbujuk, atau kita terlalu cepat excited. Kenapa? Karena kita lihat, wah untungnya besar, wah kelihatannya hasilnya luar biasa, lalu kita mulai terjebak dan akhirnya kita tertipu di sana. Tapi sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, kalau kita mengerti langkah-langkah tepat yang harus kita ambil, meskipun secara naluri kadang-kala kita pikir, aduh Tuhan ini untungnya sedikit, tapi karena ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan kehendaki, saya ambil dan saya akan melihat kedahsyatan kuasa Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Dan yang ketiga, apa yang kita perlu tanyakan kepada Tuhan, yaitu di mana kekurangan dan kesalahan kita. Kalau kita ada masalah, ada persoalan, jangan langsung kecewa, langsung marah, langsung berontak, langsung nyalain orang. Tanya dulu di mana kekurangan, di mana kesalahan saya yang mungkin saya bisa perbaiki, ya kan. Suami berselingkuh, jangan langsung wah kurang ajar suami saya, ya kan. Istri lari tinggalkan rumah, itu memang istri kelewatan, nggak tahu diri. Tetapi mulai, apa kekurangan saya, apa kesalahan saya, dan waktu kita mulai perbaiki kekurangan dan kesalahan kita, kita akan melihat hasil yang luar biasa. Haleluya. Lalu yang kita perlu tanyakan juga kepada Tuhan, apa yang Tuhan siapkan di balik semuanya. Waktu kita melewati perjuangan-perjuangan yang berat, tantangan-tantangan yang berat, tanggung jawab yang sukar, mulai tanyakan pada diri kita sendiri, apa sebetulnya Tuhan siapkan di balik semuanya ini, sehingga kita gak gampang putus asa, kita gak gampang kecewa. Karena Paulus berkata begini, bahwa penderitaan ringan yang kujalani sekarang akan mengerjakan kemuliaan yang kekal, yang jauh melebihi nilainya dari segala pengorbanan yang sudah aku berikan. Berarti dari sini Paulus sedang mau gambarkan bahwa apa yang kita korbankan buat Tuhan selalu sifatnya sementara. Apa yang kita korbankan buat Tuhan selalu sifatnya biasa. Tetapi apa yang Kristus berikan buat kita selalu dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar
dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan di dalam program ini kita sedang membahas tentang bertanya kepada Tuhan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang dalam segala hal hidup ini sebaiknya kita bertanya kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, minta tuntunan Tuhan, sehingga kita tidak akan tersesat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang bertanya kepada Tuhan, kita mau sama-sama belajar dari 1 Samuel pasal 23. 1 Samuel pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Jadi kita mau sama-sama belajar dari 1 Samuel pasal 23 ayat pertama sampai 13 di bawah judul perikop Daud di Kehilah. Demikian firman Tuhan. 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 13. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehilah dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehilah. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehilah melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehilah, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehilah. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehilah. Dan ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehilah, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk Kehilah. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehilah dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawa efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehilah dan memusnahkan kota ini. Oleh karena aku akan diserahkan oleh warga kota Kehilah itu ke aku ke dalam tangannya. Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini? Tuhan Allah Israel beritahukan kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga kota Kehilah itu ke aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehilah dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Dan apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehilah, maka tidak jadilah ia untuk maju berperang. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara bisa perhatikan bahwa Daud menghadapi masalah dengan orang-orang Filistin. Secara manusia Daud bisa saja berpikir, saya aja lagi ada masalah, udahlah gak usah urus yang lain lah. Tetapi ketika dia tanya sama Tuhan, Tuhan bilang maju. Orang-orang di dekatnya, saudara-saudaranya, teman-temannya bilang jangan maju. Tetapi Daud dengar dari Tuhan, maju. Dan ayat yang kelima hasilnya apa? Pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehilah. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Lihat, Alkitab akhirnya ambil kesimpulan demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehilah. Dengan apa? Dengan bertanya kepada Tuhan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Saul mau menyerang Daud di Kehilah. Tuhan kembali menyatakan kepada Daud apa yang harus Daud buat. Kenapa Tuhan menyatakan? Karena Daud bertanya terlebih dahulu, Tuhan, aku dengar bahwa Saul mau menyerbu dan menyerang dan mengepung aku. Apa yang harus aku buat? Lalu Daud bertanya, betulkah itu Tuhan? Tuhan bilang betul. Karena itu Tuhan mengajar Daud untuk melarikan diri, untuk bersembunyi, untuk mengalah. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud taat. Kemudian apa yang terjadi? Daud diselamatkan. Jadi dari sini kita melihat pentingnya
penting sekali seorang itu bertanya kepada Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan, dan yang luar biasa, Daud juga mendengar suara Tuhan. Persoalannya kadang-kala kita memang bertanya kepada Tuhan, aduh pendeta saya kok ada masalah, saya tanya gitu, Tuhan kenapa ini harus terjadi, Tuhan apa yang harus saya buat. Tapi seringkali pendeta saya nggak dengar suara Tuhan. Nah ini persoalannya, Daud bertanya dan Daud mendengar suara Tuhan. Nah bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan itu? Yang pertama, kita memang harus memiliki waktu teduh untuk Tuhan. Ada waktu, bukan hanya kita bertanya, bukan hanya kita sekedar berdoa, tapi kita punya waktu teduh, diam dalam hadirat Tuhan, merenungkan firman-Nya, mengingat kebaikan Tuhan, dan menyerahkan segala persoalan kita dalam keteduhan, sehingga kita dapat mendengar suara Tuhan yang berbicara. Yang kedua, kita harus memiliki motivasi hati yang murni. Tidak akan Tuhan bicara dengan orang-orang yang berhati busuk. Tidak ada dalam kamusnya Tuhan berbicara dengan orang-orang yang memiliki hati serakah. Karena itu motivasi harus tulus, motivasi harus murni, motivasi harus berkenan kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan? Kita harus memiliki waktu teduh untuk Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki motivasi hati yang murni. Yang ketiga, kita harus memiliki pengertian akan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita nggak punya pengertian akan firman Tuhan, jangan-jangan suara setan kita pikir suara Tuhan, suara hati kadang-kala kita pikir suara Tuhan, moodnya kita, gejolak batin kita, kadang-kala kita pikir suara Tuhan. Nah ini yang bahaya saudara-saudara. Makanya kita harus memiliki waktu teduh untuk Tuhan. Kita harus memiliki motivasi hati yang murni. Kita harus memiliki pengertian akan firman Tuhan. Dan yang keempat, kita harus selalu melatih diri untuk peka akan suara Tuhan. Makanya Paulus ajarkan Timotius, latihlah dirimu beribadah. Artinya kita harus selalu melatih diri untuk peka akan suara Tuhan. Karena makin kita peka akan suara Tuhan, makin kita dapat mendengar suaranya dengan jelas. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu mendengar suara Tuhan. Haleluya. Kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang sakit, setiap orang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku di dalam nama Yesus. Bapa, lihat juga mereka yang taruh tangan kanannya di dada, mereka yang ingin pekakan suara Tuhan untuk berjalan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.